Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Baik, alhamdulillah. Mari perkuliahan untuk hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Ketua kelas, Pak Mas Imam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran manajemen pendidikan Islam. Namun sebelumnya kita absen dulu. Hari ini nampaknya masuk semua ya, tapi tetap saya absen. Yang pertama, Imam Prastyo. Alhamdulillah. Izalatul Hujubi. Ya, alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Baik, kita lanjutkan pembelajaran untuk prodi kita manajemen pendidikan Islam. Hari ini kita akan membahas konsep dasar manajemen peserta didik. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa dalam manajemen sebuah lembaga di antaranya nanti kita akan mempelajari bagaimana kita mengatur, mengorganisir, memanage peserta didik. Berikutnya, apa tujuan dalam manajemen peserta didik ini secara lebih rinci, lebih detail? Nih, satu, menjamin layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan peserta didik. Kemudian menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Sehingga ini dalam proses belajar mengajar nanti akan berjalan dengan aman, tertib, kondusif. Kondusif ini termasuk itu tadi, prasarannya lengkap, tercukupi. Ruang lingkup manajemen pendidikan peserta didik ya. Ruang lingkup manajemen peserta didik diawali dari penerimaan peserta didik baru. Kebutuhan dalam susunan panitia ini disesuaikan ya dengan kondisi lembaga pendidikan itu. Apa saja yang perlu dibutuhkan. Bahkan ada lagi sampai pada tahap bagaimana publikasinya ini maksimal. Bisa terjangkau kepada masyarakat secara luas. Kemudian ini ke penempatan dan pembinaan peserta didik. Baik, kita lanjut. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Ya, kalau tidak transparan biasanya tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa jalan dengan baik. Akuntabel, ini masalah tadi pertanggungjawaban masalah keuangan terutama. Efisien dan efektif. Efisien ini berarti terkait dengan waktu, dengan biaya. Jadi bisa tepat sasaran nanti. Kemudian berkelanjutan. Sekarang fungsinya perencanaan, yakni menentukan kebutuhan dan tujuan. Biasakan dalam kita berorganisasi ini tuntas ya, dari planning, perencanaan, nanti sampai pasti akan kita laksanakan evaluasi ya. Sampai di sini sudah paham bagaimana? Jadi untuk manajemen peserta didik. Ya, besok di materi berikutnya nanti akan ganti manajemen dari seluruh komponen sekolah atau lembaga pendidikan yang lain, misalnya tenaganya, bagaimana fasilitas, sarana prasarana. Ada yang bertanya? Silahkan. Ayo, ada. Ayo, silahkan tanya. Siswa baru itu tertarik daftar ke lembaga kita, itu kira-kira bagaimana cara promosi yang paling efektif?
Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini ya. Ya, ini Mas Imam. Terima kasih atas waktunya menyikapi dari pertanyaan Mas Budian tadi. Katakanlah seperti itu ya Mas ya. Iya. Kalau masukan dari saya bisa cenderung pada pemunculan prestasi dari lembaga tersebut. Kan dapat diketahui bahwa lembaga Asrama Sunan Gunung Jati atau PPHM. Ya, terima kasih. Ini salah satu masukan. Jadi kalau yang kita bahas ini tadi kan murni manajemen peserta didiknya ya. Jadi bagaimana mulai perencanaan nanti penerimaannya. Kalau ini tadi yang disampaikan eh, apa jawaban dari Mas Imam tadi. Jadi lebih ke di luar itu, di luar manajemen itu. Tapi itu juga terkait ya, juga terkait. Jadi bagaimana prestasi yang selama ini diraih oleh lembaga pendidikan ini diekspos sehingga masyarakat mengetahuinya. Nah, tapi ini juga penting ini ya. Nah, penting berarti apa? Bisa kita tambahkan dalam pembahasan. Jadi di luar manajemen murni pengaturannya ini ya untuk penerimaan peserta didik baru, tapi ada aspek-aspek pendukungnya. Ya, ada aspek pendukung. Di prestasi lembaga ditunjukkan. Setelah kita mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya nanti, nah ini di sisi yang lain, setiap kegiatan pasti ada hambatan, tantangan. Kemudian waktu. Ini mungkin yang kurang apa? Keterbatasan SDM, waktu, uang atau dana. Ini perlu ditambahkan ini. Sekarang perlu strategi ya. Pilih strateginya. Yang pertama pendekatan individual dan diferensiasi. Ini kaitannya berarti dengan apa tadi? Peserta didik ya. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi, apalagi di era sekarang. Nah, sekarang kesimpulan. Manajemen peserta didik penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Sebagaimana manajemen-manajemen sektor yang lain. Sekarang kita perlu berdiskusi ya untuk menambah pemahaman. Ini tugas nanti diskusi. Diskusinya tentang apa? Ini temanya bagaimana merencanakan penerimaan peserta didik baru. Ya, ini dalam perencanaan saja ini ya, perencanaan agar nanti penerimaan peserta didik bisa maksimal dan seterusnya. Ini apa saja hal-hal yang perlu dilakukan, yang lebih detail yang kita sampaikan tadi masih secara global. Jadi misalnya perencanaan itu direncanakan mulai dari A sampai Z apa saja. Ini silahkan nanti didiskusikan. Baik, terima kasih. Diskusi kelompok sudah selesai. Sekarang saya mohon salah satu dari juru bicara masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rencana PBDB atau penerimaan peserta didik baru dari kelompok kami, mungkin dari detailingnya, dimulai dari awal kita akan melakukan pembentukan panitia. Setelah pembentukan panitia, kita akan melakukan rapat panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kita berikan plus untuk juru bicara dari Tata. Ya, demikian berarti dari proses diskusi semua mahasiswa ini sudah paham bagaimana kita melaksanakan manajemen peserta didik. Baik, kita berada pada penghujung akhir perkuliahan. Untuk tugas akan saya berikan kepada semua masing-masing mahasiswa nanti. Tugas kalian satu, pilihlah satu lembaga pendidikan di sekitar tempat tinggal atau lingkungan kampus kalian. Kemudian yang kedua, lakukan observasi langsung dan atau wawancara dengan guru BK, wali kelas, atau kepala sekolah. Tentunya berkaitan dengan apa? Manajemen peserta didik. Kemudian lakukan analisis strategi manajemen peserta didik yang diterapkan di lembaga tersebut. Buat laporan tertulis dan video presentasi yang berisi deskripsi lembaga, strategi yang diterapkan, kekuatan dan kelemahan strategi, kemudian rekomendasi perbaikan. Kemudian yang terakhir, ini petunjuknya, video maksimal 10 menit dan diunggah ke YouTube. Link dikumpulkan bersamaan dengan laporan. Untuk waktunya kita berikan 2 minggu. Tugas ini mohon dilaksanakan. Sekali lagi ini berarti bukan personal ya, tapi berkelompok saja. Nanti ketua kelas silahkan membentuk kelompok ya. 4 atau 5 orang dalam satu kelompok. Demikian, mungkin masih ada pertanyaan, baik tentang materi tadi atau tentang tugas dari kalian. Ada pertanyaan? Ada? Oh ada, ini silahkan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin untuk menyikapi dengan gejolak di hari sekarang ini, banyak masyarakat khususnya orang tua yang kurang percaya dengan lembaga pendidikan. Bagaimana cara dan mungkin strategi untuk lembaga agar tetap menjadi kepercayaan di mata masyarakat? Jadi meningkatkan apa ini? Trust ya. Ini kata kuncinya trust, kepercayaan. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan ini mendapatkan kepercayaan yang tinggi atau trust dari masyarakat. Seperti dalam diskusi tadi, ya ini tentunya performa ya. Menurut saya performa dari lembaga pendidikan ini bagaimana kita ciptakan performa yang bagus, kemudian masyarakat akan bertambah kepercayaannya. Dan untuk membangun trust kepercayaan, performa ini juga butuh beberapa langkah-langkah ya, beberapa langkah-langkah dan semua aspek. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa mendukung pada performa yang performa ini nanti juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi setiap masa ini biasanya juga ada inovasi-inovasi ya. Jadi kesimpulannya itu, tapi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan trust masyarakat atau calon peserta didik pada lembaga pendidikan kita. Saya kira demikian. Mari perkuliahan ini kita tutup. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini manfaat. Amin. Ya, fitini wa akhirah dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Kita akan ketemu lagi nanti pada minggu depan dengan materi manajemen pendidikan sarana prasarana. Manajemen sarana prasarana. Mari kita tutup dengan hamdalah dan membaca surat wal asri bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahi alamin. rabbil alamin. Wal 'asri innal Innal insana insana lafi lafi khusrin khusrin illal illa ladzina illal amanu ladzina wa amilus amanu wa amilus solihati wa solihati wa tawashaw bil tawasaw bil haqqi wa haqqi wa tawashaw bis tawasaw sabr. bis sabr. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih. Ada kesalahan, mohon maaf. Sampai bertemu lagi. Kita doakan semuanya sehat-sehat ya. Ya, Amin. hati-hati dalam perjalanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi